Yo best friend, Asus ROG kembali ngerilis generasi terbaru dari laptop Zephyrus G16 di tahun 2024 ini dengan nomor model GU605. Nah, kali ini laptopnya tuh dilengkapi dengan prosesor teranyar nih dari Intel, yakni Core Ultraline 185H dengan NPU khusus buat menunjang fitur-fitur AI. Dan gak cuma itu aja nih best friend, buat nyempurnain laptopnya ini tuh ROG juga nyematin layar yang besar dan tajam, terus juga desain yang menawan, serta fitur-fitur penunjang yang melimpah, baik itu buat bermain game maupun buat bekerja. ROG belakangan ini tuh nampaknya makin nyederhanain desain laptop gaming mereka nih best friend. Ini tuh kelihatan dari Zephyrus G16 yang sekarang tuh sekilas terlihat kayak laptop biasa dengan kesan gaming yang minim. Satu-satunya yang jadi penanda ini tuh laptop gaming mungkin ya cuma si slash lighting di bagian penutup laptopnya. Ngomong-ngomong soal slash lighting, desain ini tuh ngegantiin anime matrix yang dipakai di laptop ROG Zephyrus sebelumnya guys. Ya emang sih aura gaming laptop tuh jadi kayak berasa berkurang gitu ya. Tapi meski begitu, ini tuh bikin Zephyrus G16 ini jadi makin berbaur dengan baik, terutama pas lagi kita pakai buat bekerja guys. Ya seenggaknya laptop ini tuh pas kita keluarin waktu suasana meeting gak bakal bikin bos atau klien di kantor tuh mengenyitkan dahi kayak berasa ada pertanyaan tak kasat mata. Woi, lagi main game lu ya? Soalnya dulu pernah sih pengalaman pas kick off meeting waktu masih kerja di perusahaan software, desain laptop gaming yang mencolok tuh suka bikin salfok. Suka takutnya dikirain lagi main game padahal mah ya emang iya gak ada yang padahal lagi otak-atik sistem. Balik lagi ke slash lighting. Desain ini tuh ngebelah laptopnya secara diagonal dengan puluhan lampu-lampu kecil berwarna putih. Cahaya lampunya ini tuh bisa disetel di beberapa mode, kayak misalnya tuh statik menyala nonstop atau dianimasiin. Sebagai laptop gaming berukuran 16 inci, Zephyrus G16 ini tuh sebetulnya punya bobot yang gak begitu berat. Masih oke lah kalau saya pakai buat commuting kerja tiap hari, tapi tentunya ini gak seringan laptop Asus ZenBook. Keseluruhan bodi laptop ini menggunakan material aluminium yang kerasa kokoh dan premium. Dikombinasiin dengan warna hitam pada unit review yang Gadgetrend gunakan, membuat laptop ini tuh terlihat sangat menawan. Untuk konektivitasnya, pada laptop ini tuh terdapat bermacam-macam port yang lengkap nih best friend buat memenuhi kebutuhan aktivitas kita sehari-hari. Di sisi kanan laptop terdapat pembaca SD card, terus ada juga USB 3.2 Gen 2 Type A dan USB 3.2 Gen 2 Type C. Sedangkan di sisi kiri laptop ini terdapat power jack, HDMI 2.1, Thunderbolt 4 Type C, USB 3.2 Gen 2 Type A, dan audio jack. Zephyrus G16 punya tombol keyboard yang lengkap dengan ukuran yang kerasa pas dan feedback yang kerasa agak lembut ketika tombolnya dipencet. Pengalaman ngetik menggunakan keyboard ini tuh kerasa nyaman guys buat sehari-hari. Tombol power pada laptop ini terpisah dari jajaran tombol keyboard utama, jadinya meminimalisir kejadian salah pencet. Selain itu yang saya suka juga nih, tombol navigasi panahnya tuh nggak berdempetan dengan tombol lain. Menariknya, terdapat 4 tombol khusus tambahan di sisi atas keyboard yang berfungsi buat mengatur volume speaker, menonaktifkan mikrofon, dan mengakses aplikasi Armoury Crate dengan cepat. Kesemua tombol keyboard ini kecuali tombol power tuh dilengkapi dengan pencahayaan latar RGB yang bisa disetel mode pencahayaannya. Apakah itu statik satu warna atau mau berubah-ubah. Mode pencahayaan tersebut pun bisa diubah dengan cepat melalui tombol F4 guys. Nah sekarang kita beralih ke touchpadnya nih. Ukurannya tuh amat sangat besar, hampir menempati setengah lebar laptop yang bikin jari saya bisa berselancar dengan super bebas. Ditambah lagi material touchpadnya tuh kerasa halus di jari dan punya feel yang oke ketika dipencet buat ngeklik. Nggak seperti laptop Asus ZenBook, touchpadnya ini tuh nggak punya fungsi kayak misalnya buat diubah jadi numpad gitu guys. Tapi nggak masalah sih buat saya pribadi, soalnya ya sepengalaman saya jarang sih pakai fitur itu. Zephyrus G16 mengusung layar besar berukuran 16 inci dengan panel OLED berteknologi ROG Nebula Display. Layar ini tuh ngedukung resolusi 2560 x 1600 pixel, refresh rate 240 Hz, waktu respons 0,2 milidetik, Pantone validated dan G-Sync. Tampilan layarnya tuh sangat memanjakan mata guys, dengan hasil yang terlihat tajam, cerah, dan kaya warna. Bahkan nih pas dilihat dari sudut yang miring juga dia tuh Dukungan refresh rate yang tinggi ini juga bikin animasi tampilan layar terlihat sangat mulus, baik itu ketika sekedar menggunakan aplikasi ataupun bermain game.
Karena rasio layarnya 16:10, tampilan layarnya pun jadi kerasa lebih luas nih guys dibandingkan rasio layar 16:9 yang konvensional. Mungkin ini tuh nggak bakal gitu kerasa manfaatnya kalau pas kita lagi bermain game ya guys. Apalagi beberapa tampilan menu pada game emang didesain buat rasio 16:9. Tapi meski begitu, rasio layar ini tuh kerasa banget manfaatnya pas lagi saya gunakan buat bekerja nih, terutama buat ngedit dokumen Word atau Excel. Bezel layar laptop ini tergolong tipis di tiap sisinya guys, kecuali di bagian bawah yang mana dia tuh kelihatan lebih lebar sendiri. Di atas layarnya terdapat webcam dan juga sensor infrared buat mempermudah autentikasi dengan memindai muka melalui Windows Hello. Di kedua sisi keyboard Zephyrus G16 terdapat lubang speaker stereo yang bisa menghasilkan keluaran suara dengan kualitas yang oke banget nih buat sebuah laptop. Bermain game cuma dengan ngandelin speaker laptop ini aja tuh udah cukup banget buat saya. Cuman aja pas laptopnya tuh lagi di mode performa kencang kayak gini, kipas pendinginnya tuh bisa jadi agak berisik guys, sehingga lumayan ngeganggu keluaran audio speaker. Untuk merekam wajah, terdapat webcam beresolusi 1920x1080 pixel yang hasil rekamannya itu terlihat cukup jernih. Mau itu digunakan buat ngerekam wajah pas lagi streaming bermain game ataupun pas lagi bekerja meeting virtual. Ditambah lagi, mikrofon laptop ini tuh juga bisa ngerekam suara saya dengan jelas guys. Dan tambah menarik lagi nih, karena ROG itu juga kembali menyematkan teknologi noise cancelling buat ngeredam suara-suara yang gak diinginkan, baik itu untuk mikrofonnya maupun speakernya. Ini adalah hasil rekaman suara dari Zephyrus G16 pas pakai suara kresek-kresek berisik nih guys. Dan ini hasil suaranya pas udah pakai noise cancelling. Gimana nih hasilnya guys? Zephyrus G16 ini udah menggunakan sistem operasi Windows 11 Home yang di dalamnya juga udah disediain lisensi Microsoft Office Home Assistant 2021. Dan nggak cuma itu aja guys, ROG itu juga ngasih langganan Xbox Game Pass gratis nih selama 3 bulan. Nah dengan ini tuh ya saya nggak perlu beli software tambahan, baik itu buat pakai laptop ini buat main game ataupun bekerja. Seperti halnya laptop ROG, terdapat aplikasi Armoury Crate yang berfungsi sebagai dashboard pusat untuk mengatur berbagai fitur pada laptop ini. Ini tuh adalah salah satu hal yang jadi favorit saya nih di jajaran laptop ROG. Aplikasinya tuh bener-bener didesain dengan menyeluruh dan gampang dipakainya. Saya tinggal mencet sana sini buat ngatur berbagai macam konfigurasi laptop, kayak misalnya tuh pencahayaan keyboard, slash lightningnya, sampai mode performa laptop. Nah, biar tampilan wallpaper laptop tuh terlihat lebih keren, ada fitur Aura Wallpaper, dimana wallpapernya tuh bakal terlihat dinamis, nggak statik aja. Melalui Armoury Crate juga, saya tuh bisa bikin profile khusus ketika menjalankan game tertentu. Ini bermanfaat banget sih, misal kayak untuk game yang membutuhkan performa tinggi gitu ya. Saya bisa ngeset mode laptopnya biar jadi otomatis ke turbo sehingga gamenya bisa dimainin dengan lebih lancar. Di Zephyrus G16 ini masih ada aplikasi My Asus, namun fungsinya ini tuh sangat terbatas sih karena kebanyakan diurus oleh Armoury Crate. Beberapa fungsi menarik di aplikasi ini diantaranya mengatur level pengecasan laptop biar baterainya lebih awet dan juga mengecek status garansi laptop. Sebagaimana yang diharapkan dari sebuah laptop gaming ROG, Zephyrus G16 ini tuh dipersenjatai dengan otak yang sangat mumpuni nih guys, cerdas banget, yakni Intel Core Ultra 9 185H terbaru dan Nvidia GeForce RTX 4060. Intel Core Ultra sebagai lini prosesor teranyar dari Intel disebut-sebut nih punya NPU khusus buat ngebantu berbagai macam tugas AI biar bisa lebih optimal. Nah cuman sejujurnya saya masih kurang ngerasain manfaat ini sih guys. Satu-satunya fitur AI ini yang kentara banget di laptop ini tuh adalah Microsoft Copilot yang mana udah tersedia bebas buat Windows 11 Home, tapi masih dalam tahap review. Menemani prosesor ini terdapat RAM LPDDR5X berkapasitas 8GB sebanyak 2 keping dan juga penyimpanan internal SSD berkapasitas 1TB. Nggak perlu diraguin lagi lah, performa laptop ini tuh ngebut banget mulai dari bekerja menggunakan aplikasi Office, multitasking berbagai aplikasi, sampai bermain game terkini tuh yang menuntut performa grafis tinggi lancar semuanya. Karena laptop ini tadi udah nyediain Xbox Game Pass selama 3 bulan, saya langsung nyoba mainin game dungeon crawler yang populer, yakni Diablo 4. Game ini bisa saya mainin dengan sangat mulus pada setelan grafis high dengan resolusi 2560x1600 pixel dan mode laptop di turbo. Rata-rata FPS di setelan ini mencapai kisaran 120 yang tentunya udah lebih dari cukup.
Nah, pas Gadgetren tantang laptop ini dengan nyetel grafisnya lebih tinggi lagi ke Ray Tracing Ultra, DLSS diset ke Quality, dan fitur frame generation yang aktif, Gadgetren bisa mendapatkan rata-rata FPS di kisaran angka 113. Angka ini tuh masih tergolong baik sih, cuman saya ngerasa terkadang ngalamin stutter walau masih belum tahap mengganggu. Setelah mainin game Diablo 4 selama 1,5 jam nonstop di ruangan gak ber-AC, menariknya suhu laptop ini tuh masih tetap kerasa adem best friend. Pada area laptop di mana telapak tangan kiri saya bersandar, suhunya tuh cuman di kisaran 31 derajat aja, dan di sisi kanan 34 derajat. Pada area keyboard sekitar area tombol WASD, suhunya di kisaran 33 derajat, dan di bagian tengah sekitar 40 derajat. Nah, suhu terpanasnya itu tercatat ada pada bagian kosong antara keyboard dengan engsel layar nih guys, di mana suhunya mencapai 49 derajat. Wah, optimalisasi suhu pada laptop ini tuh patut diacungi jempol sih guys, dimana hawa panasnya tuh dikeluarin dari bagian bawah engsel layar. Maka dari itu nggak disaranin buat nempatin barang elektronik di belakang laptop ini, ataupun laptopnya tuh terlalu mepet sama tembok. Saya sendiri puas banget deh dengan performa dan optimalisasi suhu dari laptop ini. Kekurangannya pas dites di performa tinggi, yaitu tadi kipasnya jadi agak sedikit berisik aja, yang masih tergolong wajar sih sebenarnya. Sebagai sumber dayanya, terdapat baterai berkapasitas 90 Wh di dalam Zephyrus G16. Buat penggunaan di luar bermain game, ketahanan dari baterai laptop ini tuh tergolong cukup memuaskan best friend. Tapi ini dengan catatan performa laptopnya dikurangin dan dinonaktifin fitur-fitur ekstranya. Dengan mode performa laptopnya disetel ke silent, resolusi 1920x1200 pixel, refresh rate 60Hz, backlit keyboard dan flashlightnya dimatiin, saya bisa pakai laptop ini selama 3 jam 45 menit dari level baterai 100% ke 10%. Dengan setelan tadi, performa laptop ini tuh masih tetap kerasa gegas guys buat pekerjaan saya sehari-hari maupun untuk bermain game ringan. Walau emang cukup kerasa penurunan performanya. Jika menggunakan laptop ini di performa yang lebih tinggi dan berbagai fiturnya diaktifin, tentu aja penggunaan daya baterainya bakal jadi jauh lebih boros. Buat ngecas daya baterainya bisa dilakukan melalui port khusus di sisi kiri laptop ini pakai charger bawaannya, atau melalui port USB Type-C yang tersedia guys. Nah, menggunakan charger bawaannya itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam buat ngisi daya baterai laptop ini dari level 10% ke 87%. Nah, semakin mendekati keterisian daya baterai penuh, pengisian daya baterainya tuh jadi semakin lambat, dimana diperlukan waktu total tuh 1 jam 50 menit buat pengisian penuhnya. Dibanderol dengan harga Rp36.999.000, ROG Zephyrus G16 GU605 ini tuh adalah laptop yang super tangguh nih best friend. Cocok bagi kamu-kamu atau mereka yang lagi cari laptop berperforma tinggi buat berbagai jenis pekerjaan, ataupun buat para gamers nih yang lagi pingin mainin game-game terbaru dengan grafis tinggi. Selain performanya yang ngegas, fitur-fitur pendamping laptop ini pun mumpuni banget nih, mulai dari layarnya yang jernih dan kaya warna, terus speakernya yang menggelegar, sampai keyboard yang nyaman. Desain laptop ini pun kelihatan kalem sehingga cocok buat digunakan di berbagai occasion tanpa kelihatan mencolok. Kalau ditanya apa yang saya kurang suka nih dari laptop ini, sebenarnya susah guys jawabnya, karena laptop ini tuh nawarin keseimbangan antara kinerja, layar, desain, dan fitur yang bikin dia ini tuh versatile atau serbaguna dalam berbagai situasi. Cuman aja buat ngedapetin laptop ini emang kita perlu ngerogoh kocek agak dalam guys, karena dibanderol dengan harga Rp36.999.000 tadi. Ya, cukup segitu aja guys video gadgetan kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Lebaran sebentar lagi, cukup sekian dan terima kasih. Mau ngomongin salah kata dan sampai jumpa di video gadgetan yang berikutnya. Have a nice day semuanya.